Wah, pertandingan semalam di Bay Arena benar-benar menegangkan. Leverkusen berhasil menang tipis 1-0 atas AC Milan. Tapi, bukan skor akhir yang jadi pembicaraan loh. Keputusan wasit di menit-menit akhir pertandingan bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Milan yang tampil dominan sepanjang pertandingan harus gigit jari. Gol tunggal Leverkusen yang dicetak oleh di menit sebenarnya nggak mencerminkan pertandingan. Milan mainnya lebih agresif, banyak peluang tercipta. Sayang, keberuntungan belum berpihak pada tim asuhan Stefano Pioli. Kekalahan ini pasti jadi pukulan berat buat Milan. Bukan cuma karena kehilangan poin penting, tapi juga karena rasa kecewa akibat keputusan kontroversial wasit di penghujung laga. Kalau lihat statistik pertandingan, Milan sebenarnya lebih unggul dari Leverkusen loh. Penguasaan bola Milan mencapai persen, jauh meninggalkan Leverkusen yang cuma persen. Peluang yang diciptakan juga lebih banyak. Tim asuhan Stefano Pioli melepaskan tembakan, dengan antaranya tepat sasaran. Sementara Leverkusen cuma bisa melepaskan tembakan dengan mengarah ke gawang. Jelas banget kan kalau Milan sebenarnya main lebih bagus? Mereka kuasai pertandingan, ciptakan banyak peluang, tapi sayangnya gagal cetak gol. Ditambah lagi dengan keputusan kontroversial wasit di menit akhir, kekalahan ini pasti nyesek banget buat Milan. Pertandingan di Bay Arena mencapai puncaknya di menit-menit akhir. Skor masih imbang 0-0, tiba-tiba wasit nunjuk titik putih setelah Ruben Loftus-Cheek jatuh di kotak penalti Leverkusen. Kejadiannya bermula saat Loftus-Cheek lari menusuk ke kotak penalti Leverkusen. Gelandang asal Inggris itu kemudian berduel dengan Piero Hincapié. Memang ada kontak fisik antara keduanya, tapi sangat sedikit. Tiba-tiba Loftus-Cheek jatuh, dan wasit langsung menunjuk titik putih. Keputusan wasit ini langsung diprotes keras sama pemain Milan. Mereka merasa dirugikan. Sayangnya keputusan wasit sudah final. Yang jadi Algojo sukses menjalankan tugasnya, membawa Leverkusen unggul 1-0. Gol penalti di menit akhir ini jadi penentu kemenangan Leverkusen atas Milan. Rossoneri harus pulang dengan tangan hampa, dan dibayangi rasa frustrasi. Pelatih AC Milan Paulo Fonseca marah besar usai pertandingan. Fonseca merasa timnya dirampok sama keputusan kontroversial wasit. Saya nggak habis pikir, kok bisa itu penalti? Ujar Fonseca dengan nada kesal dalam konferensi pers. Fonseca merasa keputusan wasit sangat merugikan timnya. Dia menilai sentuhan antara Loftus-Cheek dan Hincapié sangat minim, dan nggak layak dapat penalti. Loftus-Cheek memang jago akting, tapi wasit harusnya jeli. Tambah Fonseca. Fonseca juga menyayangkan sikap wasit yang gak mau lihat tayangan ulang insiden itu lewat VAR. Ini Liga Champions. VR harusnya dipakai buat bantu wasit bikin keputusan yang adil, tegas Fonseca. Kemarahan Fonseca wajar banget sih. Keputusan kontroversial wasit udah ngerampas kemenangan yang udah di depan mata. Mimpi buruk di Bay Arena ini harus jadi pelajaran berharga buat Milan di laga-laga selanjutnya di Liga Champions. Kekalahan kontroversial dari Leverkusen bikin langkah Milan di Liga Champions makin berat. Rossoneri sekarang tertahan di posisi grup dengan poin. Milan masih punya pertandingan di fase grup. Mereka wajib sapu bersih semua laga sisa dengan kemenangan kalau mau lolos ke babak selanjutnya. Tugas yang berat banget, mengingat lawan-lawan yang akan dihadapi juga nggak bisa dianggap enteng. Tapi, Milan nggak boleh terpuruk dalam kesedihan. Mereka harus segera bangkit dan lupakan mimpi buruk di Bay Arena. Fokus dan kerja keras jadi kunci buat Rossoneri untuk melewati jalan terjal di Liga Champions. Keputusan kontroversial wasit di laga Leverkusen vs Milan menimbulkan tanda tanya besar nih. Banyak yang menilai wasit udah bertindak nggak adil dan merugikan Milan. Pertanyaannya, apakah UEFA bakal turun tangan? Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari UEFA terkait kontroversi di Bay Arena. Tapi desakan supaya UEFA melakukan investigasi terus berdatangan, terutama dari para pendukung Milan. Mereka menuntut keadilan dan berharap UEFA nggak tinggal diam. Insiden ini jadi presiden buruk buat dunia sepak bola. Ketidakadilan dalam sepak bola harus dilawan. UEFA sebagai badan tertinggi sepak bola Eropa harus bertindak tegas untuk menjaga sportivitas dan menjunjung tinggi fair play. Apakah UEFA bakal menjawab tuntutan keadilan? Kita tunggu saja.